karena Engkau telah memanggil 4 saudara kami. Engkau telah memanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga, almarhum Bapak Yasa, almarhum Bapak Naka, almarhum Bapak Pinus, almarhum Saudara Pedi. Bapa kami di surga, kami tahu Engkau melihat dari arasmu yang tinggi. Engkau melihat tangis dan air mata kami. Engkau lihat bagaimana saudara-saudara kami, tetapi mereka sudah pulang ke pangkuan ke Bapa di surga. Bapa di surga, hiburkanlah semua keluarga, hiburkanlah semua istri mereka, hiburkanlah anak-anak mereka, hiburkanlah saudara-saudara mereka, hiburkanlah semua jemaat Tuhan di Lewonu, Tokelemo, dan Labantongoa ini. Hiburkan semua warga desa, keluarga bersaudara, hiburkan semua saudara-saudara kami dari. Ya, salam damai Tuhan Yesus Kristus selalu beserta kita semua. Kali ini Cucu mau mengajak kita semua untuk kembali memfokuskan perhatian ke daerah Sigi ya, dimana kita ketahui baru saja terjadi aksi terorisme di sana, dimana banyak 4 orang jemaat Kristen yang dieksekusi ya, 4 orang jemaat Kristen yang meninggal. Nah, ini ada analisis menarik dari seorang pengamat intelijen yang bernama Stanislaus Rianta ya. Sebentar saya carikan. Nah, Bapak Stanislaus Rianta ini mengatakan bahwa ada pihak-pihak, dia menganalisis ada pihak-pihak yang terlibat, yaitu dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur. Nah, menurutnya dilihat dari aksi teror, tempat kejadian dan momentum yang terjadi, pelaku mengerucut kepada kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang saat ini masih eksis di Sulawesi Tengah, terutama di Poso dan Sigi. MIT saat ini dipimpin oleh Ali Kalora dan bersembunyi di sekitar hutan daerah Poso dan Sigi. Aksi teror dengan memenggal kepala dan membakar rumah bahkan di depan masyarakat lain sangat mirip dengan cara-cara yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Tempat kejadian perkara di Sigi adalah daerah yang menjadi lintasan dari kelompok MIT. Saat ini diketahui bahwa kelompok MIT berafiliasi kepada ISIS. Kelompok ini sudah beberapa kali melakukan teror dengan memenggal kepala orang yang dianggap sebagai musuh. Aksi yang dilakukan oleh kelompok MIT ini harus segera ditangani dengan cepat. Menurut Stanislaus Rianta ya, negara harus hadir untuk menjaga masyarakat agar tidak tersentuh oleh kelompok teroris tersebut. Jika negara tidak hadir, maka dengan mudah kelompok teroris tersebut bersembunyi dan beraksi di tengah masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai korban. Selain itu, negara harus memastikan bahwa peristiwa ini tidak menjadi suatu momentum yang dapat dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk memicu konflik horizontal. Menurutnya, negara harus memastikan bahwa masyarakat bersama pemerintah menjadi satu kesatuan menentang terorisme. Satu pemahaman ini penting supaya tidak ada celah yang bisa menjadi pintu bagi provokasi-provokasi pemicu konflik horizontal. Intelijen menurutnya harus lebih keras bekerja untuk melakukan deteksi dini
cegah dini aksi teror yang diprediksi akan terus menguat pada bulan Desember. Momentum Natal dan Tahun Baru sudah seringkali menjadi waktu favorit bagi kelompok teroris untuk menjalankan aksinya. Selain itu, momentum pilkada serentak juga bisa dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk menunjukkan eksistensinya dengan memanfaatkan konsentrasi aparat keamanan yang fokus pada pengamanan pilkada. Dia berpendapat negara tidak boleh dikalahkan oleh teroris. Keadilan negara sangat penting sehingga masyarakat tidak menjadi korban. Selain itu, peran penting dari masyarakat untuk melawan radikalisme juga tidak kalah penting. Kolaborasi antara negara dan masyarakat ini harus diperkuat untuk semakin meminimalkan ruang yang bisa dikuasai oleh kelompok teroris. Ya, seperti itulah statement yang di-share oleh Bapak Stanislaus Rianta, analis intelijen dan terorisme. Cucu cuma mau bilang begini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, melindungi rakyat, tidak peduli apapun latar belakangnya, agama, suku, adat, budaya, segala macamnya. Jadi betul juga yang dikatakan oleh Pak Stanislaus Rianta ini. Fungsi intelijen itu memang harus ditingkatkan ya, supaya bisa mendeteksi secara dini hal-hal yang dianggap bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas dan integrasi bangsa, seperti itu ya. Ya, cucu berharap pemerintah serius untuk mengusut kasus ini, mengejar kelompok-kelompok MIT itu sampai ke akar-akarnya ya, supaya kita bisa hidup aman, damai, terbebas dari gangguan-gangguan teroris seperti itu. Mari juga kita mendoakan para korban, semoga mereka diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa di surga. Semoga kiranya kita semua bersatu padu dan mengatakan tidak kepada terorisme. Baiklah, mungkin untuk sementara sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya ya. Jangan lupa like video ini, komen, share. Dan bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Pencet juga lambang lonceng di sampingnya ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.